Assalamualaikum, salam kenal dan selamat berjumpa bersama saya di channel Ganto Benerang. Untuk Arsena kasusnya bukan bunuh diri, namun korban adalah korban pembunuhan. Jadi kemungkinan besar juga ada katakan bunuh diri. Sangat tidak masuk akal. Masih yang menyimpulkan. Pada video ini saya akan mencoba menganalisa melalui dengan alat sederhana smartphone di genggaman, menganalisa kasus yang telah berjalan selama 5 tahun, yakni kasus ditemukannya mayat Aksena mengambang di Danau Kenanga UI. Hal ini menarik bagi saya untuk mengungkapnya, menganalisanya, karena begitu banyak fakta dan temuan yang telah dipublikasikan. Ini menjadi bahan menarik. Namun di antara sekian banyak fakta dan temuan yang dipublikasikan ke masyarakat, saya menggarisbawahinya menjadi 3 poin. Ya, pertama, luka lebam, misteri surat, dan sepatu. Dari 3 hal inilah yang nantinya akan saya analisa satu persatu sesuai kemampuan saya dengan keterbatasan smartphone di genggaman. Pada video ini saya akan menganalisa khusus sepatu Aksena, dan saya beri judul video ini Misteri Sepatu Aksena. Dari video ini mungkin kalian akan dapat menemukan hal-hal yang belum kalian temukan, belum kalian ketahui dari misteri sepatu Aksena. Informasi yang beredar bahwa ditemukannya sepatu tersebut dalam keadaan robek pada bagian tumit. Nah, dan banyak lagi kejanggalan lain. Untuk lebih jelasnya saya akan putarkan video keterangan pers dari Kombes Krisnamurti terkait sepatu. Ini dia videonya. Sepatu ini ada bekas sobeknya. Kenapa bekas sobek? Coba kita lihat. Apakah disobek, apa memang sepatu bekas dan sebagainya. Tapi kalau sobeknya seperti ini, sepertinya ada bekas seretan. Seretan itu misalnya pelaku menyeret ke danau karena dia tidak kuat mengangkat, seperti itu kan. Jadi ini yang kemudian dibangun konstruksinya seperti itu. Dari video tersebut yang saya kutip klipnya dari channel Kompas TV di YouTube, dapat kita simpulkan bahwa kejanggalan yang dimaksud adalah sebagai berikut, bahwa ditemukannya robekan di sepatu memperkuat dugaan bahwa korban diseret menuju danau sebelum ditenggelamkan. Akibat diseret tersebut, sepatu menjadi robek. Kemudian juga berkembang opini bahwa sepatu itu bukan milik korban karena tahap fakta dan temuannya sepatu tersebut bernomor 43. Nah, itu nomor besar. Jadi diduga itu bukan sepatu milik korban. Korban yang diseret tersebut adalah mahasiswa UI yang kita kenal dengan sebutan AC atau lebih jelasnya Aksena Ahad Dori. Bagaimana bentuk sepatu pada saat korban ditemukan mengambang?
di Danau Kenanga. Hasil penelusuran saya seperti ini. Inilah sepatu yang digunakan korban. Inilah foto-fotonya yang saya screenshot dari portal berita di YouTube, baik itu TV One, Net, dan lain-lain. Ini dia sepatu yang pada saat digunakan korban. Ini sepatunya, sepatu. Nah, kemudian saya akan menganalisa dari informasi yang dipublikasikan terhadap temuan dan fakta tersebut. Saya menganalisanya dengan menggunakan smartphone saya ini untuk melakukan pencarian di Google. Dari hasil pencarian saya di Google terhadap sepatu ini, langkahnya adalah saya mengidentifikasi. Sebelum saya menganalisa, saya mencari identitas sepatu tersebut. Dari screenshot tangkapan layar saya temukan cuman petunjuk lambang sepatu seperti ini. Inilah sepatu yang digunakan korban dengan lambang seperti ini. Ini menyulitkan bagi saya untuk mengidentifikasi sepatu tersebut. Banyak kata kunci di pencarian Google saya masukkan, namun tidak menemukan. Hingga pada saatnya saya memasukkan kata kunci yang saya anggap bodoh. Saya anggap bodoh, nggak ilmiah istilahnya. Seperti ini. Saya mengetikkan kata yang kurang ilmiah. Sepatu mirip Converse. Nah, saya mengetikkan kata yang menurut saya lucu untuk mencari di Google. Sepatu mirip Converse. Kenapa saya menggunakan kata tersebut? Karena sepatu yang ditemukan pada saat mayat Aksena ditemukan menggunakan sepatu yang mirip, identik dengan sepatu yang terkenal, Converse, produksi Amerika. Namun, siapa sangka ternyata kata pencarian saya tersebut membuahkan hasil. Ini hasilnya. Nah, ini dia. Padahal sebelumnya saya telah mengetik banyak kata kunci: sepatu cat, sepatu santai, sepatu, banyak macam kata kunci yang saya masukkan. Namun tidak menemukan sepatu yang mirip yang digunakan yang digunakan korban. Nah, ketika saya mengetik sepatu mirip Converse, saya pun ketemu seperti ini. Inilah jika Anda mengetik sepatu mirip Converse akan tampil seperti ini, dan ini hasilnya. Nah, ini dia lambang yang mirip, identik dengan sepatu yang digunakan korban. Cuman lagi di sini warna biru, di sini ada warna hitamnya juga. Cuman sini nggak ada lambangnya. Yang kita tuju adalah lambang dari sepatu tadi. Ini dia lambang ini. Nah, lambang inilah yang menunjukkan identitas. Identitasnya adalah bahwa sepatu ini bermerek Spotek. Merek Spotek dengan seri Moonstar Vulcanizer. Mari kita bandingkan. Saya sudah arsipkan temuan saya tadi. Saya sudah arsipkan. Nah, sepatu yang digunakan korban ini dia. Kita lihat lambangnya. Nah, seperti ini kan. Oke. Dan yang saya temukan tadi di media online, ini dia seperti ini.
Nah, ini dia. Dapat kita identifikasi bahwa sepatu tersebut bermerek Spotek. Saya sebutkan berkali-kali Spotek bukan bermaksud iklan, namun ini adalah suatu petunjuk. Mengapa saya katakan petunjuk? Saya mulai menganalisa kasus sepatu ini, misteri sepatu ini, dengan bermodalkan identitas bahwa sepatu yang digunakan korban bermerek Spotek dengan seri Moonstar Vulcanism. Saya pun berpikir bagaimana membuktikan bahwa sepatu itu milik korban. Nah, biasanya jika kita kehilangan handphone atau handphone kita berada di orang lain, untuk melaporkannya ke pihak berwajib bahwa handphone kita hilang atau dicuri, kita membawa bukti kotak handphone. Nah, dari hal seperti itu saya juga berpikir mencari kotak sepatu tersebut di kamar Aksena melalui gambar-gambar yang tersedia di Google. Gambar-gambar kamar Aksena. Seperti ini ada gambar kamar. Ini gambar kamar Aksena, tempat tidur dan lain-lain yang barangnya. Namun di sini saya tidak menemukan sepatu. Nah, yang saya cari adalah kotak. Ini ada kotak di bawah tempat tidur. Sepertinya memang kotak sepatu, tapi kurang jelas, kurang identik, kurang tajam gambarnya. Nggak menunjukkan identitas bahwa itu sepatu bermerek, kotak sepatu bermerek Spotek. Jadi di gambar ini tidak menunjukkan identitas bahwa kotak sepatu itu bermerek Spotek. Ini juga ada gambar kotak sepatu di bawah tempat tidur. Nah, ini ada. Tanpa sengaja dari pencarian saya ini, mencari kotak sepatu, malah saya menemukan hal yang tak terduga. Ada sepatu lain dan sandal di bawah ini, yang warna hitam ini. Ini warna hitam ini sepatu dan sandal. Untuk jelasnya akan saya cropping, saya perkecil, saya perbesar gambarnya. Ini dia gambarnya. Nah, ini dia. Ini tanpa sengaja saya mencari kotak, ketemu sepatu dan sandal lain di kamar Aksena. Dan yang mengejutkan bahwa sepatu ini ternyata juga bermerek Spotek. Mengapa merek Spotek? Nah, coba kita perhatikan identitasnya. Di sini ada lambang, ya, lambang Spotek. Kemudian di sini ada lambang juga di belakangnya, identik Spotek. Nah, sama ternyata bahwa sepatu yang ditemukan pada tubuh korban pada saat ditemukan mengambang dengan sepatu yang ada di kamar itu sama-sama bermerek Spotek. Saya akan menelusuri sepatu Spotek yang ada di kamar. Selanjutnya saya telusuri sepatu yang ada di kamar. Dari hasil penelusuran saya mendapatkan di Google gambar seperti ini. Ini dia sepatunya. Lihat, di sini ada lambang di atasnya, tepat posisi lambangnya, dengan kemudian di sini ada gambar di belakangnya. Nah, inilah merek sepatu yang beda warna dengan milik Aksena yang di kamar. Sepatu ini berseri Spotek Giant Running. Ini dia sepatu Giant Running. Nah, itu dia sepatu Giant Running. Dengan gambar jelasnya lainnya. Nah, ini ada gambarnya yang lain saya temukan. Nah, ini dia sepatu Giant Running. Jadi saya telah menemukan bahwa satu bukti dari analisa saya, satu bukti bahwa sepatu yang melekat
pada jasad korban dan sepatu yang dimiliki korban yang berada di kamar sama-sama bermerek Spotek. Itu hasil analisa saya. Saya simpulkan bahwa korban menyenangi merek Spotek atau karena alasan lain. Jadi saya hasil analisa saya bahwa korban menyukai merek Spotek. Selanjutnya saya akan bahas terkait sepatu, yakni robek pada tumit. Nah, robek pada tumit ini menjadi pertanyaan dan berkembang di masyarakat bahwa dugaan akibat robekan tersebut Aksena diseret menuju danau yang mengakibatkan sepatu menjadi robek. Robekan sepatu tersebut berada di sebelah kiri. Ini dia fotonya. Nah, ini ada foto. Nah, ini yang dimaksud sobekan pada sepatu. Saya lebih suka menyebutnya ini lekang lem. Lekang karena sepatu ini tidak menggunakan jahitan. Antara tapak sepatu dengan badan sepatu itu tidak menggunakan jahitan, hanya lem, hanya di lem. Jadi jika terlepas, lebih tepatnya bahasanya lekang lem. Itu tadi lekang lem dari sepatu. Opini yang berkembang di masyarakat bahwa sebab lekang sepatu tersebut atau robek tersebut dikarenakan Aksena diseret sebelum ditenggelamkan di Danau Kenanga. Namun dari hasil penelusuran saya di channel YouTube Net TV, saya menemukan video ini. Saya ulang lagi. Nah, jelas sekali bahwa di sini korban diseret. Ya, diseret. Saya lihat tidak ada satu orang pun petugas yang mengevakuasi turun ke danau. Namun saya mendapati kendala untuk video lengkapnya tidak saya temukan. Mungkin di antara teman-teman yang mempunyai koleksi yang hadir pada saat evakuasi korban memiliki video, kiranya dapat berbagi kepada saya atas temuan ini. Nah, disitulah menjadi bukti bahwa bukti kuat disaksikan oleh orang banyak bahwa korban diseret. Jadi dugaan opini masyarakat yang berkembang selama ini bahwa korban diseret sebelum ditenggelamkan itu tanpa ada bukti atau saksi. Sementara yang saya temukan di channel Net TV YouTube dan disaksikan oleh orang banyak, ini dia. Aksena diseret menuju daratan. Hal ini juga bisa menjadi sangat mungkin menyebabkan sepatu tersebut robek atau lekang. Mengapa? Karena selain diseret, juga sepatu sudah terendam 2 atau lebih dari 2 hari, 2 sampai 3 hari. Hasil otopsi kepolisian forensik mengatakan bahwa korban tewas 2 atau 3 hari. Nah, setelah ketemu jawaban dari diseret. Tadi ini dia akibat diseret, sepatu menjadi robek atau lekang pada bagian tumit. Jadi sama-sama kiranya dapat dipahami hasil analisa saya dan dapat dimaklumi bahwa seretan tersebut bukan pada saat korban sebelum ditenggelamkan, namun justru sebaliknya pada saat korban
dievakuasi. Jadi sobekan disebabkan pada saat korban diseret ketika dievakuasi. Hal lain adalah temuan bahwa sepatu berukuran nomor 43. Nomor 43 tersebut akan saya buktikan bahwa hasil penelusuran saya bahwa sepatu bermerek Spotek memproduksi sepatu ukuran besar. Nah, ini dia. Nah, dari sini Spotek juga memproduksi sepatu berukuran besar. Dapat disimpulkan dari temuan sepatu olahraga yang identik mirip dengan yang dimiliki korban di kamar yang sama, ada di produksi sepatu ukuran besar hingga nomor 46 di sini malah. Jadi demikianlah hasil analisa saya terkait temuan sepatu. Untuk analisa selanjutnya, saya akan membahas misteri surat Aksena. Nah, di sini saya sudah menemukan banyak bahan temuan yang berbeda dari teori grafolog. Analisa teori grafolog berbeda dengan apa yang saya analisa terkait misteri surat Aksena. Karena durasi setelah mencapai 21 menit lebih pun, maka saya akhiri. Jangan lupa untuk mengikuti update terkait analisa saya di temuan dan fakta yang dipublikasikan, yakni surat Aksena. Selanjutnya, setelah surat nanti akan saya buatkan video juga temuan saya, analisa saya terhadap luka lebam di tubuh korban. Mohon maaf kepada jajaran instansi yang terlibat yang terkait dalam kasus Aksena, yakni Universitas Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Metro Jaya, Polda kepada Polres Metro, Polres Depok, juga kepada keluarga korban terhadap kelancangan saya menganalisa ini. Secara pribadi saya mohon maaf kepada orang tua korban, Bapak Mardoto, juga kepada Kombes Krisna Murti selaku Direktur Diskrimun Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.